Jakarta Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Ya, membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam mana? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan ya? Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh. Ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang Bang dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis maju. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong.
jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Woi, janji. Bakar bang. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil bandara orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah terus bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamian. Tidak konsisten. Woi, kacau buah kawan. Iko polisi, hah? Iko polisi? Ya siapa lagi kami harus saya kalau bukan bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu,
ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mirsyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mirsyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mirsyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mirsyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mirsyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari Darnley berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya, saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Kalau informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang sudah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam, Bang? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum
mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini, saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana, Bang? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja. Ya. Berapa? Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong.
Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Bakar bom. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan maksudnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jago di bandara. Bandara. Yang mulu-mulu tuh bandara dulu ini ke mana? Jago di sini. Hah? Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepantamnya. tidak konsisten. Wahai kacumbuan yang Kapolres. Iko polisi. Hah? Iko polisi. Kayak siapa lagi yang bilang saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak di sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu
ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, cuman penyidik belum bisa memberikan. Tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan. Ya, saya juga lihat dari kejauhan. Ya, memang mereka ada duduk di situ di satu di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi. Kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1 kali 24 jam mereka mempunyai hak.
Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua bang. Kuasa hukum siapa bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. Ini keluarga dari mana bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi bang yang ketemu sama bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT-KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam bang? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana Bang? Ya, Ya. itu bang. KPK Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. ada 7 ya Dan? Di dalam bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang bang dalam bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti Dan? Ya, Tetap di sini atau di ke Polda atau gimana? itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih Dan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa.
Buka dulu kacanya. Berapa? Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Hal-hal pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar. Anjay kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil ada orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah kenapa? Bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Hah? Tanah putih kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamnya. Tidak konsisten. Wahai kacumbuan yang Kapolres. Iko polisi. Hah? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu
Adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya, tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, cuman penyidik belum bisa memberikan. Tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan. Ya, saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Kalau informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi. Kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan.
Ya, mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum kalau nanti memang udah menandatangani kuasa akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua Bang. Kuasa hukum siapa Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi Bang yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja, Pak, ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam apa? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya Bang dalam Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu, dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang.
Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Marwah pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup kenapa pintu? Janji Kapolres. Bakar bom. Anjir kau. Orang kantor dijaga. Bukan maksudnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil kan ada orang. Jago di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jaga di sini. Hah? Mana peti kuning? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamian. Arogan. Tidak konsisten. Wah, kacau buaya kawan. Iko polisi, hah? Iko polisi? Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini?
Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersya juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersya sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersya beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersya dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersya saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersya Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersya juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersya, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersya. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses
selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang sudah ini siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru 1 tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, cuman penyidik belum bisa memberikan. Tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan. Ya, saya juga lihat dari kejauhan. Ya, memang mereka ada duduk di situ di satu di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu. Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi. Kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya, mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua Bang. Kuasa hukum siapa Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. keluarga dari mana Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi Bang yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam Bang? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau itu gimana? Ya, KPK itu Bang. KPK Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. ada 7 ya Dan? Yang dalam Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya Bang dalam Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti? Ya. Tetap di sini atau di ke Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya.
belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu, dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti. Ya. Oke, terima kasih Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, gak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar. Anjay kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang. Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Hah? Mana mati kuning? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepantamnya. Tidak konsisten. Wahai kacumbuan kawan. Iko polisi, hah? Iko polisi? Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak polisi lagi? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu Giafni Rismawarni melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga
bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui 1 orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya, tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Selain Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru 1 tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya, saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu, Bang? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya, mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor, dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini, ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan
ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Bang? Ya, KPK Ya. itu, Bang. KPK Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja, Pak ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? informasi 7 dah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Bang? Ya. Tetap di sini atau di ke Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Inapis itu. Ke kanan. Inapis. Buka dulu kacanya. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju tak. Inapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Marwah pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Bakar bom. Anjir kau. Kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang ngoren tadi, Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jago di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ke mana? sudah ada di sini. Mana putih kuning?
Di mana banting aku nih? Kepatam yan. Tidak konsisten. Wahai kacumpuan yang kabalan. Ikaw polisi. Ikaw polisi, ha? Ikaw polisi? Kaya siapa lagi kami percaya kalau bukan kayak bapak-bapak, ha? Mana bapak-bapak yang salah nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan
menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Baik. Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa, Bang? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu, Bang? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta.
Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini, saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Ada 7 ya, Dan? Yang dalam, informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Dan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu, dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Dan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Napis itu. Ke kanan. Napis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Napis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Apa?
Janji Kapolres. Bakar dong. Anjay kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang. Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara tuh udah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jatuh di bandara, bandara. Yang murah-murah tuh, bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepatam Yan. Tidak konsisten. Wahai kacau buah kabaran. Iko polisi. Iko polisi, ha? Iko polisi. Ya siapa lagi yang ambil saya kalau bukan ya bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak lagi? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis
saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya, tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ, di satu di meja, dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain, karena ini ya mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024.
Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Ya, membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK ya. itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Berapa? Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Inapis maju. Ke kanan. Inapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Inapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Siapa
membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bom. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil bandara orang Jago di bandara, bandara. Yang murah-murah tuh, bandara dulu ini kemana? Jaksa di sini. Mana masih kuning? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepantamnya. tidak konsisten. Wah, kacumpuan kawan. Iko polisi, ha? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak yang salah nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu,
ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mirsya saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mirsya Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mirsya juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mirsya, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mirsya. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya, Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di satu di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa.
Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi Bang yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau itu gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalamnya? informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalamnya, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Napes itu. Ke kanan. Napes. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Napes ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi
bohong. Salam pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bang. Anjing kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara tuh dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jago di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Mana mati kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepatam nih. tidak konsisten. Wahai kacau buaya Kapolres. Ika polisi. Hah? Ika polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan dia bapak-bapak? Hah? Mana bapak-bapak lagi? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik,
Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, ya, Bang? Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya, tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas, Bang, yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Ya, mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor.
dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini, ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum kalau nanti memang udah menandatangani kuasa akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua Bang. Kuasa hukum siapa Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. Ini keluarga dari mana Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi Bang yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT-KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini, saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang. Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Berapa? Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu, dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja, kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno.
Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Inapis maju. Ke kanan. Inapis. Buka dulu kacanya. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Inapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Banyak pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup kenapa pintu? Janji Kapolres. Janji. Bakar bom. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil tanya orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah kenapa? Bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Hah? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepakamnya. Tidak konsisten. Wahai kacau buaya kabalan. Iko polisi. Hah? Iko polisi. Kayak siapa lagi kami percaya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak ini? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul
9 pagi, Rohidin Mersya beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersya dan Meriani karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersya saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersya Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersya juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini dan saat ini bersama istri Rohidin Mersya, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersya. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas, Bang, yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya. Penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua.
sekarang masih memberikan keterangan. Ya, saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu. Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi. Kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya, jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang sudah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, 8, Bang. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang dikirim sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam, Bang? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana, Bang? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan
lebih lanjut nanti. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis maju. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Salah pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bang. Anjing kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara tuh dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? dalam mobil kan ada orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jaga di sini. Hah? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepantamnya. Tidak konsisten. Wahai kacumpuan kabalan. Iko polisi. Hah? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak lah? Hah? Mana bapak-bapak salahnya? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya.
Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersya juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersya sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersya beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersya dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersya saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersya Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersya juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersya, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersya. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa
siapapun warga negara itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui 1 orang. Sama siapa, Bang? Atas, ya, Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, ya, Bang? Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa, Bang? Apa benar nama kepala dinas, Bang, yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru 1 tadi, ya. Walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya, saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada, ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Ya, mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya, jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. 1 itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Ya. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam, Bang? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau ada gimana, Bang? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK.
Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh. Pak ya. Ada 7 ya Nan? Yang dalam informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang dalam bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti ya. Oke, siap. Terima kasih Nan. Ya nggak ada ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis aja. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju dah. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Sarwar pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bang. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil kan ada orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Hah? Mana peti kuning? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamian. Tidak konsisten. Wahai kadut buaya Kapolres.
polisi? Hah? Ika polisi? Ya siapa lagi ngambil saya kalau bukan ya bapak-bapak lah? Hah? Mana bapak-bapak sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali.
Diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang sudah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 8, ya. Bang. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta.
membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini, saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana, Bang? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalamnya? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang Bang dalamnya, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu, dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja, kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Bakar bom. Anjir kau. Orang kantor dijaga. Bukan maksudnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi.
tadi? Mobil yang oranye. Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jago di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jago di sini. Hah? Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamian. Arogan. Tidak konsisten. Wahai kacumpuan yang abalan. Iko polisi. Ha? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak di sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah,
kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui Riris terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas, ya, Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, ya, Bang? Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di satu di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya, jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? Ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno
untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam mana? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan ya. Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Ada 7 ya, Dan? Yang dalam informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Dan? Ya. Tetap di sini atau di Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Dan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kasih jalan.
Bakar ban. Anjay kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil tadi ada orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh, bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Hah? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamnya. Tidak konsisten. Wahai kacamata kawan. Ika polisi. Ika polisi, hah? Ika polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak di sana nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah berserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi Ketua
pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui Riris terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, ya, Bang? Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, cuman penyidik belum bisa memberikan. Tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan. Ya, saya juga lihat dari kejauhan. Ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi. Kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor, dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Jadi makanya kita belum bisa melihat ini, ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK.
belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah, kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Ya. Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh. Ya. Berapa? Ada 7 ya, Nan? Yang dalamnya? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada yang dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Harga pasukan. Siapa?
oleh sebetulnya. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bang. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan maksudnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang ngoren tadi, mobil yang ngoren. Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil bandara orang. Jaga di bandara, bandara. Yang murah-murah kenapa? Bandara dulu ini ke mana? Sudah ada di sini. Mana peti kuning? Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepangkamian. Tidak konsisten. Wahai kacumpuan yang malas. Iko polisi. Hah? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak yang salah nih? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut.
Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mirsyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mirsyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mirsyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mirsyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu, Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mirsyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas ya Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas, Bang, yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Nah, walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang sudah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar.
Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Tim kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan? Ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Inapis itu. Ke kanan. Inapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Inapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Maju.
Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bom. Anjir kau. Orang kantor dijaga. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, mobil yang oren. Orang bandara tuh dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jatuh di bandara, bandara. Yang murah-murah tuh masuk bandara dulu ini ke mana? Jaksa di sini. Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepantamnya. tidak konsisten. Wahai kacumbuan kawan. Iko polisi, ha? Iko polisi. Kayak siapa lagi ngambil saya kalau bukan kayak bapak-bapak lah? Hah? Mana bapak-bapak lagi? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu
ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi ambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangannya, keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil. Karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam negeri berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, Bang. Cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya. Tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang bukti. Informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini ya mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan. Ya mereka ini tidak semua diamankan, ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi mereka secara sukarela datang ke sini. Ya jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor, dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Jadi makanya kita belum bisa melihat ini, ya. Jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1 kali 24 jam mereka mempunyai hak.
Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum, kalau nanti memang udah menandatangani kuasa, akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua Bang. Kuasa hukum siapa Bang? Yang Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu, ya. keluarga dari mana Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi Bang yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT-KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalam Bang? Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu untuk rekan-rekan. Jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana Bang? Ya, KPK itu Bang. KPK Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari 2 dan Berapa orang? Ya. Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. Berapa ada 7 ya Nan? Yang dalam Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya Bang dalam Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti Nan? Ya. Tetap di sini atau di Kapolda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama. Oke. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa.
Buka dulu kacanya. Berapa? Sinapis maju. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Awal pasukan. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bang Gerbong. Anjing kau. Orang kantor di Jakarta. Bukan hasilnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang ngoren tadi, Orang bandara ada udah. Siapa yang di bandara? Pak Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? orang dalam mobil kan ada orang. Jatuh di bandara. Bandara. Yang murah-murah kenapa? Bandara dulu ini ke mana? Sudah di sini. Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadam nih. Tidak konsisten. Wahai kacumbuan yang kebelas. Ika polisi. Hah? Ika polisi. Kayak siapa lagi ngambil apa saya kalau bukan kayak bapak-bapak kan? Hah? Mana bapak-bapak salahnya? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu
Adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa yang lain juga. Jadi intinya memang mereka lagi diambil keterangan awal. Jadi belum ada penetapan tersangka, terkait kasus apa juga belum jelas. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa. Tapi pada prinsipnya informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam proses ini tidak ada barang bukti yang ditemukan. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Tetapi nanti kembali lagi kita lihat bagaimana dengan hasil, karena memang mereka secara hukum ada hak ya untuk memeriksa siapapun warga negara, itu hak mereka untuk melakukan pemeriksaan. Bang, dari dalam berapa orang yang diamankan, Bang? Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan ya, karena ketemunya di luar. Tapi yang udah bisa kami temui satu orang. Sama siapa, Bang? Atas Pak Prayitno-nya, penyidiknya. Pejabatnya, Bang? Kalau dari salah satunya itu ada Pak Sapriandi. Sapriandi, cuman udah kami jelaskan. Nanti ketika dibutuhkan kami akan hadir ke situ untuk melakukan proses pemeriksaan. Kalau memang prosesnya nanti sampai ke proses selanjutnya, tapi kalau memang pemberian keterangan hanya sebatas itu, ya mungkin hanya sebatas itu. Yang Sapriandi itu siapa? Apa benar nama 6 kepala dinas yang diperiksa itu? Saya nggak bisa memastikan itu. Yang saya ketemu baru satu tadi, ya. Walaupun sebenarnya saya maunya ketemu semua, teman penyidik belum bisa memberikan, tapi saya sudah ketemu dengan penyidiknya mengatakan kondisinya aman semua. Sekarang masih memberikan keterangan, ya saya juga lihat dari kejauhan, ya memang mereka ada duduk di situ di meja dimintai keterangan. Intinya itu dulu untuk sementara. Barang bukti nggak ada ya? Nyatakan tidak ada barang Kalau bukti. informasi yang kami dapatkan tidak ada. Tidak ada barang bukti apa-apa. Dari penyidik itu? Bukan. Dari informasi. Kami juga kan punya informasi, kami juga punya pihak-pihak lain. Karena ini, ya, mohon maaf ya, kabar di luar mengatakan mereka ini kan diamankan
Nah, ya mereka ini tidak semua diamankan. Ada beberapa yang dijemput di rumah, ada juga yang dipanggil. Karena kami ada nomor telepon yang dihubungi, ada 2 nomor yang dari penyidik KPK ini menghubungi. Mereka secara sukarela datang ke sini. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Ada juga yang dicegat di jalan, Bang? Ada juga yang seperti itu. Jadi intinya berita yang beredar itu di OTT atau apa itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada beberapa di antaranya itu yang hadir karena dihubungi. Ada nomor telepon dari pihak penyidik KPK juga ada sama kami, 2 nomor. Dan itu meminta mereka hadir. Jadi dengan kooperatif mereka hadir. Nah, jadi makanya kita belum bisa melihat ini. Ya, jadi kawan-kawan sabar, mungkin kita tunggu dulu. Nanti dalam waktu 1x24 jam mereka mempunyai hak. Tapi kalau ketika 1x24 jam tidak ditemukan indikasi itu, tentunya juga kami sebagai kuasa hukum kalau nanti memang udah menandatangani kuasa akan menentukan langkah-langkah juga. Intinya seperti itu. Di dalam berapa? 7 ya. 7 itu siapa, Bang? 7, ya. Saya ragu kalau menyebutkan karena yang ketemu tadi baru 1. Satu itu namanya? Coba semua, Bang. Kuasa hukum siapa, Bang? Saya kalau secara formal itu belum menandatangani surat kuasa, karena tadi sebenarnya tujuan saya ke dalam itu kan ketemu mereka, terus ngambil identitas mereka untuk membuat surat kuasa. Tapi kan penyidiknya sendiri belum mengizinkan itu. Tapi penyidik mengatakan bahwa kondisi mereka baik-baik aja dan masih dilakukan pengambilan keterangan. Intinya itu. Ya. Ini keluarga dari mana, Bang? Keluarga dari beberapa di antara mereka. Siapa tadi, Bang, yang ketemu sama Bang? Saya Sofian Siregar. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Untuk apa isi kegiatan ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana, Bang? Ya, KPK itu, Bang. KPK, Bang? Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu. Ya. Tapi lebih dari 2 dan berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh. Ya. Ada 7 ya, Nan? Yang dalam, Bang? Informasi 7 lah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Nan? Ya. Tetap di sini atau di ke Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu. Dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti. Ya. Oke, terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya. Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang.
Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil, terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis itu. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Saya tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup kenapa pintu? Janji Kapolres. Janji. Bakar bom. Anjing kau. Orang kantor dijaga. Bukan maksudnya Pak, sekedar kalau memang Mobil yang oren tadi, Orang bandara ada dah. Siapa yang di bandara? Bang Jumi. Siapa yang di bandara? Siapa dalam bandara? Jago di bandara. Bandara. Yang murah-murah tuh bandara dulu ini ke mana? Jago di sini. Hah? Tanah peti kuning. Hoi, di sini mana banting aku nih? Kepadamian. tidak konsisten. Wahai kacumpuan Kapolres. Iko polisi, hah? Iko polisi? Kayak siapa lagi nggak bilang saya kalau bukan kayak bapak-bapak? Hah? Mana bapak-bapak lagi? Dari malam tadi kami nunggu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi